Rahim. Alhamdulillah ala ni'amil kamilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ad-darajatal 'ulya bis-sabqi fi nusratil millah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima khatim wa saqal nasrul haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Amma ba'd. Wal maqalah qala al ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalah tasi'ah, maqalah yang ke-9. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-syuhada'u utawi orang-orang yang mati syahid itu sab'atun ada 7. Itu sab'atun ada 7. Siwal maktuli selainnya orang yang terbunuh fi sabilillahi di jalan yang itu tetap di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang sabilillah. Ai li'ilai kalimatillah maksudnya adalah untuk meninggikan kalimah-kalimahnya Allah, untuk meninggikan kalimah-kalimah Allah. Itu tidak dihitung, yang seperti ini tidak dihitung. Jadi yang syahid yang lainnya. Al-mabtunu yang pertama yang pertama adalah utawi yang terkena sakit perut. Alladzi yang yamutu meninggal siapa orang bida'il batni dengan penyakit perut. Kastisqain seperti buang-buang air terus, buang-buang air terus. Kastisqain seperti buang-buang air terus. Wa qalanji dan apa itu sakit yang mules-mules. Wakalanji dan yang sakit mules-mules, sakit terus. Itu syahidun, itu mati syahid. Jadi orang yang sakit matinya itu karena sakit perut, karena buang-buang air terus. Seperti kalau terkenal sekarang apa namanya penyakit kolera. Penyakit kolera itu buang-buang air terus, akhirnya sampai apa itu tidak punya daya dan meninggal. Atau orang sakit mules terus sakit perutnya luar biasa sampai mati, maka itu adalah termasuk dikategorikan matinya syahid. Kalau matinya syahid masuk surga. Wal ghariqu dan yang tenggelam, yang kedua adalah orang yang tenggelam. Wawa dan utai ghariq alladzi yang yamutu meninggal siapa ladzi filmai itu tetap di dalam air bisa babi airnya dengan sebabnya air karena tenggelam. Itu syahidun, itu mati syahid. Itu syahidun mati syahid karena tenggelam mati syahid. Wa sahibu dzatil janbi dan yang terkena penyakit lambung. Wa sahibu dzatil janbi dan yang terkena penyakit lambung. Wa huwa tawi dzatul jam itu waramun, itu adalah bengkak, harun yang panas, bengkak apa lambungnya, harun yang panas rasanya. Ya'ridu yang datang apa warom fil asai di dalam menutup al mustabdinu yang masuk ke dalam al mustabdinu yang masuk lil adlai pada iga-iga, jadi terasa itu tembus apa di dalam perutnya itu sakit yang terasa tembus. Syahidun itu juga mati syahid.
Wal mat'unu dan yang terkena penyakit menular. Penyakit taun itu kalau bahasa Jawa itu pagebluk. Pagebluk itu pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati, saking cepatnya. Atau kalau sekarang ya penyakit menular. Misalnya corona seperti corona atau virus apa yang sangat menyebar sehingga orang itu kemudian mati. Yang seperti itu juga termasuk mati syahid. Jadi orang yang seperti kena corona kemarin itu, corona itu corona atau kolorna? Bukan kolorna. Ribut gara-gara corona. Ya. Maka seperti itu juga matinya mati syahid. Wal hariku dan yang terbakar. Wahwa dan utawi harik itu alladzi yang yahriku yukhraku yahtariku terbakar siapa orang finari di dalam api fayamutu maka mati siapa orang syahidun itu syahidun itu mati syahid. Wal mayyitu dan yang mati tahtal hadmi itu di bawah reruntuhan. Tahtal hadmi di bawah reruntuhan. Bifatil ha dengan fathahnya ha hadmi. Wasukuni dal hadmi. Syahidun itu mati syahid. Jadi ini kalau pamannya ada orang tertimbun gara-gara longsor, gara-gara rumahnya roboh, gara-gara apa, itu juga termasuk kategorinya mati syahid, langsung masuk surga. Hadza uta ini wal ghariqu dan utawi yang tenggelam idza lam yafra jika tidak lam yafirra jika tidak lari siapa orang biamfusima dengan dirinya kedua orang itu. Artinya orang yang harik dan hadem ini walam yuhmila dan tidak mengosongkan siapa orang at-tahaddura pada menjaga diri. Fa'in farrata maka jika berlebihan atau melewati batas siapa orang fitahadzuri di dalam menjaga diri hatta asoba ketika sehingga mengenai hak kepada keduanya zalika pada itu musibah fahuma maka utai keduanya itu asyani itu dosa keduanya. Itu kalau memang apa itu keterlaluan ya, keterlaluan. Ada longsor malah nggak mau lari, ada longsor lari itu potensi longsor. Santai-santai malah dia lagi pakai HP nyuting longsor itu. Guys, ini ada longsor guys di depan saya, terus akhirnya mati. Ya, apa? Wal mar'atu dan seorang perempuan allati yang mati siapa mar'ah anil wiladah daripada melahirkan. Jadi seorang perempuan yang mati karena melahirkan itu juga matinya mati syahid. Sawaun sama juga alqot keguguran siapa perempuan waladah pada anaknya perempuan amla atau tidak. Karena keguguran atau karena lahir biasa ya, lahir biasa atau tidak, maka kalau dirinya meninggal itu syahidun itu mati syahid. Ya, perempuan salah satu, makanya jihadnya perempuan itu diantaranya jihadnya adalah melahirkan anak. Makanya
Paham ya? Jadi salah satu jihadnya perempuan itu adalah ketika dia itu melahirkan anak. Sebab ketika melahirkan anak itu betul-betul jiwanya itu antara mati dan hidup. Antara mati dan hidup. Luar biasa perjuangan seorang perempuan ketika melahirkan. Antara mati dan hidup. Kalau orang laki-laki perjuangannya adalah apa itu perang, dibunuh atau membunuh. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan enggak, jihadnya adalah seperti itu, melahirkan. Ya, paham perempuan? Perempuan dengar tidak? Makanya semakin banyak kamu ingin dapat pahala, semakin banyak anaknya sedapat pahala banyak. Ya, paham apa paham? Kalau satu ya pahalanya berapa? Umpamanya 100%. Dua, makanya daripada gitu kamu suka banyak pahala atau sedikit pahala perempuan? Kok diam? Perempuan ingin dapat pahala banyak atau dikit? Banyak, maka minimal 10 ya. Minimal 10 punya anak. Sekarang banyak orang takut punya anak, khawatirnya dia takutnya nanti kasih makan apa? Kasih makan apa? Iya. Kalau kambing ya kasih makan rumput, kalau manusia ya makan nasi ya enggak? Ya. Bakia masih tersisa minas syuhada daripada orang-orang yang mati syahid. Jadi dilanjutkan di sini dalam kitab ini dilanjutkan orang-orang yang mati syahid tidak hanya itu saja, yaitu yang berikutnya adalah sahibus sulli, orang yang terkena penyakit kurus kering. Orang yang terkena penyakit kurus kering. Orangnya itu tidak bisa gemuk-gemuk, kurus saja, kurus kering terus. Pokoknya orangnya tidak bisa gemuk-gemuk. Ada enggak kayak gitu? Pokoknya kering kerontang begitu. Walaupun makannya kering kerontang, pokoknya kering kerontang. Tahu kering kerontang itu kayak hanya tulang dan kulit saja. Hanya kulit dan tulang saja. Kalau dirinya itu pokoknya kelihatan, pokoknya hanya kulit sama tulang saja. Penyakit apa? Enggak tahu begitu tuh. Ya pokoknya kan itu penyakit, bahasa Arabnya sahibus sul. Artinya orang yang terkena penyakit kurus kering. Wal gharibu, dan yang anak itu merantau, orang yang terasing. Orang yang terasing, wal gharibu, dan yang anak rantau. Anak rantau sendirian dari Jawa, dari Sulawesi, Buton, tidak punya keluarga, datang ke sini sakit-sakit sendiri. Ngerawat dirinya sendiri, terus kemudian dia mati sendiri. Tidak ada yang keluarga yang menunggui ya, dia mati sendiri ya. Termasuk seperti itu juga mati syahid. Mati syahid. Wasahibul homa, dan orang yang terkena penyakit panas, terlalu panas. Waladiyah, dan yang terkena sengatan terkena sengatan beracun, tersengat racun, tersengat racun. Tersengat itu atau tergigit ya, tergigit dan tersengat sama. Artinya maksudnya adalah bisa juga karena digigit ular berbisa, atau tersengat kalajengking yang berbisa, atau yang pokoknya ini berkaitan dengan racun itu. Maka orang yang seperti itu kalau jalan-jalan digigit sama kobra, mati, maka ini juga termasuk orang-orang yang mati syahid. Yang penting di sini bukan atas unsur kesengajaan. Ya Allah, kayaknya saya ini hidup ini tidak jelas, ini kira-kira nanti surga atau tidak ya. Kau cari-cari kobra, kau langsung tidur di tengah-tengahnya kobra digigit kanan kiri, mati kamu. Ya Allah, saya bisa masuk surga ya Allah. Kata malaikat, kamu udah bisa masuk surga karena kamu sengaja, kamu namanya bunuh diri. Kamu namanya bunuh diri. Kalau bunuh diri jangan mengharap untuk surga ya. Bunuh diri itu. Wasyariku, dan yang saya punya arti wasyarik ini
bukan syarik pencuri di sini, ini syarik di sini syarik. Ini adalah yang apa itu? Mati karena apa itu? Apa namanya bahasa Jawanya kelolotan. Kamu makan pemanya katakanlah tersedak ya, tersedak. Kamu makan katakanlah mau makan apa namanya? Mau makan bola pingpong, kau makan begini, tersedak di apa sini, kok nggak bisa keluar, mati kamu. Seperti itu juga mati syahid. Yang penting tidak disengaja, bukan disengaja. Kau makan buah apa? Buah apa itu? Buah durian, buah apa namanya? Buah rambutan. Buah rambutan, aduh, eman kalau makan sedikit-sedikit langsung kau telan saja. Tersedak kamu, mati. Yang seperti itu pokoknya bukan unsur kesengajaan, adalah termasuk mati syahid. Waladhi, dan seseorang yaftarisu yang memakanhu kepada orang apa as-sabu, apa binatang buas. Dirinya digigit binatang buas, misalnya diterkam sama harimau, mati, masuk surga. Diterkam harimau, digigit anjing, dan sebagainya. Wal mutaraddi, dan yang apa itu, dan yang apa namanya, bahasa Jawanya gelundung. Gelundung itu artinya dia jalan-jalan di apa itu di atas bukit yang tinggi, tiba-tiba dia langsung tergelincir jatuh, mati. Itu mati syahid itu. Mati syahid ya. Apa bahasa Indonesianya tergelincir aja ya. Kalau tidak tahu tergelincir, gelundung, gelun. Wal mayyitu, dan yang mati ala firasihi, itu di atas tempat tidurnya orang fisabilillah, di jalan Allah. Dia tidur di atas firasnya di masjid sabilillah, lagi zikir la ilaha, capek banget, kau tiduran di situ, mati karena kamu di firasnya sabilillah, maka kamu juga mati syahid. Wal maktul, dan yang terbunuh dunamali, itu di arah hartanya orang, karena membela hartanya dirampok, maka dia juga matinya syahid. Audinihi, atau karena menjaga agamanya, dia lagi menjaga agamanya supaya tidak direbut orang lain, demi agamanya dibunuh orang lain, matinya juga mati syahid. Audamihi, atau karena menjaga darahnya orang. Au ahli, atau menjaga keluarganya orang, dia menjaga keluarganya karena dirampok, dia mempertahankan itu, dia terbunuh, matinya mati syahid. Wal mayyitu, dan yang mati fisijini, di dalam penjara. Waqad khubisa, dan sungguh ditahan siapa orang zulman, karena zalim. Jadi dia benar tapi didolimi orang, kemudian dia mati dalam penjara, itu matinya juga mati syahid. Wal mayyitu, dan yang mati ishqan, karena terbakar rindu. Terbakar rindu. Umpamanya misalnya, ya Allah, kamu punya keinginan menikahi tetangga kamu. Tetangga kamu kau tunggu-tunggu umur 40, dia masih umurnya kelas 6 SD. Dia apa itu tamat SMA, kamu sudah umur 50 tahun. Ya nunggu dia, terus akhirnya dia menikah orang lain, kau sakit gering di rumah, batuk-batuk, terus mati kamu. Yang seperti itu karena rindu. Rindu karena rindu ini termasuk mati syahid ini ya. Tapi yang benar, rindunya bukan karena maksiat ya, bukan karena maksiat. Orang boleh senang, orang itu boleh senang, tapi bukan karena maksiatnya yang ditoleran. Enggak, kalau maksiat enggak ditoleransi dalam maksiat. Kamu rindu tapi terusan akhirnya kamu ke dukun.
dukun, mbah dukun, mak lampir sama gerandong. Seperti itu, kamu maksiat berarti. Kalau kamu mati seperti itu enggak. Tapi kalau kamu benar enggak. Kalau kamu benar tidak. Wal mayitu dan tapi rindu di sini tidak hanya itu saja ya. Rindu dalam hal kebaikan. Rindu sekali aku bisa hatam Al-Quran. Rindu sekali aku bisa hafal Al-Quran. Rindu sekali aku bisa berangkat ke Mekah Madinah. Tapi tidak punya uang. Tapi rindu banget. Nah, kan pokoknya di sini sifatnya umum. Mati karena rindu, terbakar karena rindu. Rindu yang paling utama rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu yang lain itu kan apa itu? Duniawi. Tapi kalau diniatkan karena Allah, maka harus menyesuaikan dengan perintahnya Allah. Wal mayitu dan mati wahwa dan utai mayit itu talibun itu sedang menuntut lil ilmi pada ilmu. Orang sedang belajar ilmu agama, matinya mati syahid. Makanya kamu saya kasih tahu pentingnya kita itu punya semangat untuk selalu talibul ilmi. Perhatikan, kita itu harus punya semangat untuk selalu belajar ilmu agama. Paham apa paham? Jadi kalau bisa hidup kita itu selalu ingin belajar. Hidup kita itu selalu ingin ngaji dan belajar. Hatta kalau lihat kiai-kiai kita sama Syekhina Maimun Zubair itu syahid, matinya wafatnya beliau syahid karena apa? Selalu yang ingin belajar, tidak belajar itu ngaji sendiri, baca kitab sendiri itu belajar ilmu agama. Belajar itu adalah ngaji agama. Makanya abahnya beliau itu abahnya Mbah Yai Maimun, namanya Mbah Zubair, itu punya apa ini? Orang-orang tua dimotivasi supaya orang tua ayo ngaji sama aku, ngaji tafsir Jalalain setiap minggu. Tapi orang-orang itu setoran dulu sama Mbah Kiai, bacaannya dulu, kadang yang hafalannya namanya 1 minggu sekali bisa dapat 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tidak apa-apa. Yang penting dia itu niat untuk thalabul ilmi, niat untuk belajar terus, niat untuk belajar, ngaji terus, tidak mau berhenti ngaji. Sampai kemudian, Mbah Yai saya mau ikut ngaji sama jenengan. Oh iya ngaji. Tapi karena dia sudah tua, kadang-kadang belum sampai berapa juz sudah meninggal dunia. Sudah baru berapa juz karena seminggu sekali datang ke kiai, seminggu sekali datang ke kiai, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Pokoknya seperti itu ya, seperti itu. Baca terus nanti sama Mbak Kiai, terus sama diartikan tafsirnya seperti tafsir Jalalain. Itu, tapi akhirnya karena sudah sepuh-sepuh meninggal dalam perjalanan itu. Prinsipnya dia mati dalam thalabul ilmi. Prinsipnya dia mati karena belajar ilmu agama. Itu yang terpenting. Orang yang mati dalam belajar ilmu agama, matinya mati syahid. Orang masuk surga. Syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, syahid dunia. Syahid dunia akhirat adalah orang yang perang di jalan Allah, perang karena membela agama Allah, dia terbunuh, dia mati seperti itu. Syahid syahid dunia akhirat. Ada yang matinya syahid dunia, ya seperti tadi yang diceritakan mulai awal tadi ya. Orang karena mati karena terbakar, karena tenggelam, karena membela hartanya, karena tergelincir, karena macam-macam. Itu namanya atau ketabrak mobil ya, atau dan sebagainya. Maka orang seperti itu matinya karena melahirkan ya. Itu matinya mati syahid akhirat. Tapi ada syahid dunia, kelihatannya syahid tapi akhir tidak dapat. Di akhiratnya nggak dapat. Ada pemuda dia berangkat. Nak mau kemana nak? Saya mau silaturahim. Kemana? Ke Bunggu. Naik motor. Padahal niatnya itu mau ketemu pacarnya. Ketemu pacar di tengah jalan ditabrak sama babi mati. Ditabrak sama babi motornya kira-kira mati saya dunia akhirat apa itu? Dulu apa itu syahid dunia, kelihatannya syahid tapi niatnya karena tidak benar akhirnya masuk neraka. Alhamdulillah summa naudzubillah. Makanya hati-hati kalau perjalanan niat yang benar.
naik motor niat yang benar, jangan sampai salah kamu ya, jangan sampai salah. Itu kasihan, saya pernah banyak hal kejadian gitu, dia naik pacaran mau motoran ya, motoran terjadi di sarang maupun di sini. Saya di HW di sini pernah ada cowok goncengin cewek, ada cowok goncengin cewek mau ngantarin ke Taja, terpleset di situ mati. Coba kalau begitu gimana niatnya? Niatnya itu loh, ceweknya itu belum dinikah kok sudah digonceng-gonceng, kok saja mau-mau saja di ceweknya itu digonceng sama laki-laki begitu, mati di tengah jalan. Ceweknya mau-mau saja, laki-lakinya mau-mau saja dalam kemaksiatan. Kalau mati seperti itu gimana? Matinya bukan syahid tapi sangit di neraka. Sangit itu gosong di neraka. Ya, makanya niat yang benar perjalanan, makanya kita diajari kalau pergi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kok maksiat? Mau kemana? Kok Bismillahirrahmanirrahim saya mau berangkat apel? Rokok kamu. Mau maksiat? Bismillahirrahmanirrahim saya mau pasang togel. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Yang benar perjalanan itu harus yang benar. Paham apa paham? Semoga bermanfaat. Semoga kita semua, anak turun kita, keluarga kita menjadi orang-orang ahlal ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli sarwadat. Diampuni dosa-dosa kita, disucikan hati kita, dijadikan diri kita dilindungi dari seluruh bala musibah dunia akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillah.